Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengucap syukur pagi siang ini diberi kesempatan untuk membawakan kesaksian. Terima kasih Pak Irwan, Bu Angelin, juga semua tim yang sudah memberi kepercayaan dan kesempatan kepada saya. Peristiwa ini terjadi sebelum COVID. Saya dan teman-teman melayani di Pulau Bangka, rutin ya, tiap 2 bulan sekali kami pergi ke Bangka untuk melayani di sana. Suatu saat, waktu itu saya sudah masuk Karis. Sebelum saya di Karis, saya sudah mempraktekkan iman. Bahkan saya tidak pernah ke dokter. Kalau sakit, saya ngotot pegang firman. Walaupun pengertian saya salah, tapi itu berhasil. Bukan karena saya, firman yang Tuhan bela. Ya. Nah, terlebih setelah di Karis. Jadi harta benda, boleh dibilang harta benda yang Tuhan berikan ke saya keluarkan semua. Harta benda, perbendaharaan saya tentang kerohanian, tentang teologi, tentang firman Tuhan saya keluarkan semua. Tuhan, saya nggak ngerti lagi yang mana yang benar. Ini beda dengan apa yang saya pahami selama ini. Saya nggak ngerti, saya keluarkan semua. Saya mau Engkau yang pilih untukku. Dan aku setuju denganmu. Jadi pengetahuan-pengetahuan tentang firman saya keluarkan semua. Singkat kata, saya jadi kalau sakit ke dokter lagi. Nggak apa-apa ke dokter. Ya dulu kamu kalau ke dokter berarti kamu tidak percaya Tuhan. Dulu saya pakai itu, doktrin itu. Tapi setelah saya tahu kebenaran, enggak. Saya enggak lakukan itu. Saya ke dokter, singkat kata, saya mengalami tidak enak badan. Begitu makan makanan yang mengandung minyak dan daging, protein, enggak enak badannya. Ke dokter. Berapa kali, terus akhirnya dokter ngomong, kamu kena batu empedu. Batu empedu, kok bisa? Nah, begitu dideteksi batu empedu, dikasih obat sama dokter. Diobatin, sembuh, enak lagi. Nanti berapa bulan kuman lagi gitu. Nggak enak tuh rasanya. Ya, tapi saya kembali, saya praktekkan firman-firman tadi. Apa yang sudah diajarkan, saya praktekkan lagi. Saya akui, saya perkatakan, nggak sembuh, kumat lagi. Sampai suatu saat dokter mengatakan, nggak ada obat lagi, kamu harus dioperasi. Langsung mungkin dari tim AVL ini hasil USG-nya ya. Saya nggak bisa baca ini, tapi dokter ngomong, Pak, ini berdasarkan ini Bapak harus langsung tidak boleh pulang ke rumah. Langsung saya kasih rujukan ke rumah sakit untuk dioperasi. Saya sama anak saya waktu. Anak bapak nganter bapak ke rumah sakit, langsung pulang ambil pakaian, bawa ke rumah sakit karena bapak tidak harus dioperasi, nggak ada jalan keluar. Saya takut, enggak. Saya enggak mau takut. Tuhan menyertai saya, dia Jehovah Rafa bagi saya. Begitu divonis ini, saya pulang. Anak saya ngomong, ke rumah sakit Pi? Enggak. Pulang ke rumah. Lu kok pulang nih, dokternya ngomong ke rumah sakit. Pulang. Udah, saya pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, terpancing untuk cari penyebabnya, untuk cari solusinya dari internet. Tapi saya ngomong, enggak. Firman Tuhan mengatakan cari kebenarannya, bukan cari penyebabnya. Saya fokus cari kebenarannya, saya sudah akui, tapi saya mulai enggak kemana-mana. Tuhan, aku enggak ngerti harus bagaimana, tapi aku tahu batu empedu ini harus keluar dari tubuhku. Enggak tahu aku caranya. Dokter mengatakan harus operasi. Akhirnya tolong ditayangkan di Mazmur 103 ayat 2. Jadi sakit penyakit itu rombongan dari dosa. Dan sakit penyakit tidak pernah diizinkan Tuhan. Kenapa? Mana Tuhan mengizinkan manusia berdosa? Enggak. Walaupun dia maha kuasa, dosa itu pilihan manusia sendiri.
Sakit penyakit bukan dari Tuhan. Itu rombongan akibat dosa. Jadi di Mazmur 132 ini yang saya renungkan, ini yang saya katakan, dan disinilah Tuhan mengajari saya untuk menjadi pelaku firman. Ternyata menjadi pelaku firman gak sulit tuh. Saya cuman ikuti apa kata firman, walaupun kadang-kadang badan saya gak enak gitu. Perasaan saya gak enak, penglihatan saya juga gak enak. Tapi perasaan, penglihatan, pendengaran saya tundukkan pada firman ini. Dikatakan di situ, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jadi saya mengingat apa yang Tuhan lakukan, apa yang sudah Tuhan kerjakan. Dia kemudian di ayat 3, dia mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Aku ciptaan baru, semua dosaku sudah diampuni Tuhan, sakit penyakit tidak berada di tubuhku. Perasaan kadang-kadang ngomong, kamu masih sakit. Enggak. Perasaan ngomong sakit, tapi perasaanku, kamu milikku, kamu harus tunduk dengan kebenaran firman. Aku setuju dan kerjasama dengan firman. Jadi dengan kata lain, melakukan firman, setuju dan kerjasama dengan firman. Sesederhana itu. Ya, kemudian di ayat 3, dia mengampuni segala kesalahanmu, menyembuhkan. Jadi sudah selesai. Ayat 4-nya dikatakan di sini, yang menyembuhkan, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Sakit penyakit bukan hiasan dari Tuhan, bukan mahkota dari Tuhan. Alkitab mengatakan dia memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Jadi sakit penyakit bukan dari Tuhan dan bukan memuliakan Tuhan. Salah. Kemudian di Lukas 12 ayat 27 sampai 28. Saya bacakan ya, Lukas 12 ayat 27-28. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang ini yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi sakit penyakit bukan dandanan dari Tuhan. Dandanan dari Tuhan itu lebih dari bunga bakung, lebih dari Salomo. Selama ini pemahaman saya campur aduk gitu. Ya, tapi setelah saya masuk di Karis, mantap sekali dengan firman dan melakukan firman tadi. Pikiran kita, keinginan kita kadang-kadang bertentangan dengan firman. Tundukkan pada firman. Kita punya otoritas, punya kuasa, sudah diberikan segalanya oleh Tuhan, gunakan itu. Sehingga perasaan kita, pikiran kita, keinginan kita, panca indera jasmani kita harus tunduk. Pertama harus tunduk, tapi lama-lama nggak perlu diharuskan. Kita tahu kebenarannya, kita melakukan firman, dan Tuhan mengatakan, firman yang kusuruhkan tidak akan kembali sia-sia sebelum dia menyelesaikan apa yang kuperintahkan. Setuju dengan Tuhan, kerjasama dengan Tuhan, jadi firman-Nya. Ini berlaku bukan untuk sakit penyakit. Begitu tadi ya, setelah dideteksi dokter harus ke rumah sakit, saya lakukan firman ini. Saya tundukkan semua pikiran-pikiran yang menentang firman sampai ada konfirmasi, kamu sudah sembuh. Enggak puas, hanya di sini. Tuhan, kalau memang sembuh kan aku mau bukti. Nah ini loh. Buktinya cukup firman. Tapi waktu itu saya masih belajar, saya butuh bukti peneguhan. Diajak teman, Pak, kita sebelum berangkat ke Bangka, kita rapat di salah satu tempat di Serpong. Teman sudah datang, saya datang belakangan. Pak, itu di depan ada check up gratis, Pak. Check up apa? Semua badan check up gratis. Hah? Konfirmasi dari Tuhan. Saya check up, tapi saya nggak ngomong sama teman-teman kalau kena batu empedu dan sudah sembuh, saya nggak ngomong. Begitu saya check up, sudah di check up semuanya. Pak, ada keluhan apa? Tolong dicek. Itu hasilnya gimana?
bagus sih Pak. Ada keluhan apa? Tolong dicek empedu saya. Dicek sama dia. Dicek, bagus Pak empedunya. Sesederhana itu menjadi pelaku firman. Setuju dan sepakat dengan firman. Selama ini banyak sulit menjadi pelaku firman. Lah iya, nggak otomatis. Kenapa? Banyak orang begitu sakit, yang dicari apa coba? Obatnya apa? Dokter ini, dokter yang ahli mana? Jago dia. Ngomong soal yang duniawi jago gitu. Walaupun itu juga baik. Tapi kenapa nggak memberi kesempatan pada Tuhan, mengizinkan Tuhan dan firman-Nya untuk kita sepakat cari kebenarannya. Terus di situ sampai jadi. Kalau belum jadi, belum terwujud, jangan pindah lagi. Terus di sini pasti jadi. Gak mungkin gak jadi. Menjadi pelaku firman sesederhana itu. Perasaan ngomong enggak, kamu masih sakit. Tidak, firman mengatakan aku sudah sembuh. Kalahkan diri sendiri sebelum mengalahkan musuh. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, bukan mengalahkan diri sendiri. Diri sendiri bukan musuh kita. Diri sendiri kita kendalikan untuk tunduk pada kebenaran firman. Sesederhana itu loh. Ini berlaku bukan untuk sakit penyakit. Untuk setiap bidang hidup saya lakukan yang sama. Dan berhasil ya dan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.